Uap lembut dari panci besar itu naik perlahan membentuk kabut tipis di dapur luas, yang kini terasa hampa. Seorang koki berdiri di sana. Tubuhnya tegak namun hatinya guncang. Gelar dan penghargaan yang dulu membuatnya bersinar, kini terasa tidak berarti di hadapan semangkuk sup merah yang belum juga menemukan rasanya. 5 hari sudah ia mencoba, dengan jam tidur yang pendek dan pikiran yang tidak tenang. Semua bumbu sudah ia ukur dengan hati-hati. Setiap sendok ia timbang dengan teliti. Namun setiap kali sendok itu menyentuh lidahnya, rasa yang muncul tidak pernah sama seperti buatan sang nenek. Ada yang hilang, ada yang tak tersentuh oleh logika dapur dan resep kuliner. Koki itu menatap keluar jendela dapur. Hujan gerimis membasahi kaca, menambah dingin pada suasana. Ia teringat akan acara keluarga yang tinggal 2 hari lagi. Hari kasih sayang sedunia. Hari di mana seluruh keluarganya akan berkumpul. Mereka menunggu dirinya menyajikan hidangan warisan keluarga. Sup merah buatan sang nenek. Bukan sekadar makanan, tetapi nostalgia yang membawa kehangatan masa lalu. Namun kini, rasa takut justru tumbuh lebih cepat dari semangatnya. Ia merasa gagal. Ia merasa kehilangan arah. Di meja kayu dekat kompor, sebuah surat setengah tertulis, menunggu untuk diselesaikan. Isinya pengakuan tentang ketidaksanggupan, tentang rasa takut akan kritik, tentang beban dari ekspektasi yang menumpuk di pundaknya. Tangan koki itu bergetar, matanya berat. Ia menunduk dan tanpa sadar tertidur di atas meja dapur yang dingin. Ketika terbangun, dunia seolah berubah. Ia mendapati dirinya berdiri di halaman rumah tua yang sudah lama ia rindukan. Pohon jambu di depan rumah masih berdiri, dan aroma tanah basah membawanya kembali ke masa kecil. Sudah pulang, Nak? Capek ya? Dari dalam rumah, terdengar suara lembut memanggil namanya. Ia menoleh, dan di sana, di ambang pintu, berdiri sosok yang sudah lama tiada. Neneknya, dengan senyum lembut, nenek berjalan mendekat dan membuka pelukannya. Koki itu terdiam, dadanya sesak, matanya mulai basah. Ia hanya mengangguk pelan. Nenek menggandeng tangannya, membawanya masuk ke dapur tua dengan lampu remang. Di meja makan sudah tersaji semangkuk sup merah yang mengeluarkan aroma akrab. Nenek menuangkan 2 centong nasi, lalu menyendokkan sup itu ke mangkuk sang cucu. Seperti dulu. Kamu selalu minta sayur lebih banyak. Koki itu hanya tersenyum lemah, sendok di tangannya bergetar. Aroma itu sungguh sama, seperti yang ia cari selama ini. Nenek duduk di depannya, menatap lembut seperti dulu. Bagaimana kabarmu, Nak? Ku dengar, kamu sudah jadi koki terkenal sekarang. Iya, Nek. Tapi aku tidak sepenuhnya senang dengan pekerjaanku sekarang. Selalu ada kegelisahan yang terus mengiringi setiap kali aku memasak. Aku takut hasil tanganku tidak cukup baik. Takut orang lain melihatku sebagai kegagalan. Nenek tersenyum tipis, lalu menjawab perlahan. Aku tahu, Nak. Tapi kewajibanmu sebagai koki bukanlah membuat semua orang suka. Kewajibanmu adalah memastikan makananmu aman dan dibuat dengan niat baik. Soal rasa, setiap orang punya pandangan dan selera sendiri. Tidak semua bisa sama. Nek, aku ini seorang koki yang sudah meraih penghargaan terhormat. Seorang koki yang dibayar mahal oleh banyak orang. Tapi, apa kata mereka kalau aku tidak mampu memenuhi ekspektasi rasa yang mereka bayangkan? Apalagi keluargaku sendiri. Nenek menatapnya lebih dalam. Selama kritik itu membangun, kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Tapi kalau sudah menyentuh hal pribadi, kamu tidak perlu menanggungnya. Ingat, memasak bukan sekadar tentang rasa di lidah, tapi juga tentang rasa di hati. Kamu sudah memasukkan semua bumbu yang tepat, tapi kamu lupa satu bahan penting, Nak. Apa itu, Nek? Nenek tersenyum. Perasaan. Kamu selama ini memasak untuk menjaga reputasi, bukan untuk menghidangkan kehangatan.
Sup merah ini dulu bukan terkenal karena lezatnya, tapi karena setiap sendoknya membawa cinta. Kamu harus masak dengan ikhlas, dengan hati yang senang, dan dengan harapan bahwa siapapun yang memakannya akan merasakan kehangatan di masa kecilnya. Koki itu terdiam, suaranya hilang, matanya menatap sendok di tangannya. Hatinya bergetar, nenek menggenggam tangannya dengan hangat. Sudahlah nak, sekarang ayo kita masak lagi. Biar kamu ingat caranya, masak dengan hati, bukan dengan pikiran yang cemas. Saat ia hendak mengangguk, dunia tiba-tiba memudar. Lampu dapur padam. Suara nenek menghilang perlahan. Ia terjatuh dan terbangun kembali di dapur modernnya. Segalanya berbeda. Surat yang tadi belum selesai kini lenyap. Dapur yang semrawut telah rapi. Panci di atas kompor masih mengepul. Dan sup merah di dalamnya mendidih dengan lembut. Koki itu mendekat, mengambil sendok, dan mencicipinya perlahan. Rasa itu kini hadir. Rasa yang lama ia cari. Hangat, lembut, dan akrab seperti pelukan nenek. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tersenyum. Mengambil nasi, menyendok 2 centong sup, lalu duduk tenang. Besok, ia akan memasak sup merah ini untuk keluarganya. Bukan untuk membuktikan kehebatan, melainkan untuk membawa kembali kehangatan yang pernah hilang.